Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Eh, Hari ini kita bakal bahas beberapa bagian dari yang udah kita kerjain materi kalkulus 2 dari poin 10.1 sampai 10.7. Ini saya mulai dari 10.1 yaitu tentang parabola. Definisi parabola adalah paduan gerak lurus dengan kecepatan konstan dan percepatan konstan. Parabola juga merupakan himpunan dari titik-titik P yang berjarak sama dari direktris dan fokus yang memenuhi eh, PF ini terus sama dengan PL. Lalu lalu syarat dari PF sama dengan PL ini dan rumus jarak dapat diperoleh penurunan rumus menjadi eh, akar dari dalam kurung X min P pangkat 2 plus eh, dalam kurung Y min 0 pangkat 2 sama dengan X akar dari X min P pangkat 2 plus Y min Y pangkat 2 atau bisa menjadi Y kuadrat sama dengan 4PX. Gini untuk penurunan rumusnya persamaan parabola bisa kita lihat di sini. Nah ini yang hasil yang kecil ini nanti akan menjadi seperti ini. Y kuadrat min 4px. Lalu ada 4 cups parabolik seperti ini. Oke. Lalu berikutnya kita langsung aja ke definisi 10.2. Ya, Bahas soal oke. kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rehan Amal Fitra Arifin dari Departemen Teknik Mesin angkatan 2021 dan mahasiswa dari kelas Kalkulus 213 dengan NPM 21066499946. Kali ini akan melanjutkan presentasi tentang elips dan hiperbola. Elips dan hiperbola definisinya adalah dalam dua kasus ini konik memiliki dua puncak yang kita namakan A aksen dan A. Titik tengah antara A aksen dan A yang terletak di tengah sumbu mayor sebagai pusat konik. Elips dan hiperbola simetris secara pusatnya yang karenanya dinamakan titik konik terpusat. Nah, ini contoh gambar dari elips. Dan terus pada umumnya panjang sumbur mayor dinotasikan dengan 2A, panjang sumbur minor eh, dinotasikan dengan 2B, dan jarak antara dua fokus oleh 2C. Nah, ini mungkin grafik-grafiknya. Nah, terus ada persamaan baku elips. Ini penurunan rumus dari persamaan baku elips yang mana pada pada akhirnya rumusnya itu B kuadrat kali X kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat plus dikali B kuadrat. Atau X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya ini persamaan baku hiperbola yang mana rumusnya yaitu X kuadrat min A per A kuadrat minus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dan ini ke bawah lagi itu ada contoh soal penerapan dari elips tadi. Nah, selanjutnya ada 10.3 yaitu translasi dan rotasi sumbu dilanjutkan oleh Arvin. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arvin Gahan Fadur Rahman dari Departemen Teknik Mesin Angkatan 2021 dari kelas Kalkulus 13. Nah, di sini saya mau lanjutin poin 10.3 yaitu translasi dan rotasi sumbu. Oke, yang pertama itu definisi translasi. Uh, Translasi jika sumbu baru dipilih di bidang, setiap titik memiliki dua himpunan koordinat, yaitu koordinat lama X, Y relatif terhadap sumbu-sumbu lama dan koordinat baru U, V relatif terhadap sumbu-sumbu baru. Nah, jadi disimpulkan berarti U sama dengan X min H, V sama dengan Y min K, atau bentuk lainnya juga X sama dengan U tambah H, Y sama dengan V tambah K. Nah, terus berikutnya
rotasi sumbu. Jadi definisinya itu sumbu U dan sumbu V dengan titik asal yang sama seperti sumbu X dan sumbu Y, tetapi diputar sampai sudutnya θ. Sehingga titik hasil rotasi sumbu menjadi X sama dengan U cos θ min V sin θ, terus Y-nya sama dengan U sin θ plus V cos θ. Itu contoh gambarnya seperti itu. Nah, habis itu ada contoh soalnya juga. Nah, untuk materi berikutnya boleh disampaikan oleh rekan saya. Oke, kita lanjut. Perkenalkan lagi, nama saya Dava dari kelas Kalkulus 213 NPM 2106733433 dari Departemen Teknik Mesin angkatan 21. Sekarang menjelaskan definisi terkait parametrik. Persamaan parametrik ini biasanya kita gunakan untuk menyatakan koordinat dari titik-titik yang membentuk objek geometris seperti kurva atau permukaan. Dalam hal ini, persamaan tersebut secara kolektif disebut representasi dari parametrik atau parametrisasi. Seperti ini gambarnya. Lalu, tiap nilai T untuk menentukan titik XY pada kurva. Jadi, dengan berubahnya nilai T, titik XY sama dengan FT, terus GT akan bergerak sepanjang kurva. Lalu berikutnya ada sikloida, merupakan kurva yang ditelusuri oleh titik P pada pelek roda. Pelek roda apabila roda ini menggelinding tanpa tergelincir sepanjang sebuah garis lurus. Lalu ada sikloid geometri dengan persamaan seperti ini. X sama dengan A kali T min sin T, atau Y sama dengan A dalam kurung T min cos. Nah, ini gambarnya. Berikutnya ada kardioda dan limason, memiliki persamaan umum R sama dengan A plus minus B cos theta. Lalu R sama dengan A plus minus B sin theta. Dengan A sama dengan B, maka persamaan merupakan kardioda, atau A tidak sama dengan B, maka persamaan tersebut merupakan limason. Dan ini bentuk-bentuk limason dan kardioda. Nah, ini untuk penjelasannya. R sama dengan A plus B sin theta untuk limason menghadap ke bawah. R sama dengan A min B sin theta sama dengan limason menghadap ke atas. Lalu ada RA plus B cos theta, limason menghadap kiri, dan R sama dengan A min B cos theta, limason menghadap kanan. Berikutnya ada lemniscat yang memiliki persamaan umum seperti ini. R pangkat 2 sama dengan plus minus A cos 2 theta, R pangkat 2 sama dengan plus minus A sin 2 theta. Dengan contoh seperti ini, seperti infinite. Berikutnya ada ROS, yaitu memiliki persamaan umum R sama dengan A cos N theta R sama dengan A sin N theta. Jika N genap, maka jumlah helai pada 2N, maka jumlah helai adalah 2N. Jika N ganjil, maka jumlah helai adalah N. Contoh seperti ini, R sama dengan 4 sin 2 theta. Maka jumlah helainya akan genap. Lalu ada turunan di fungsi parametrik. Misalkan F dan G dapat didiferensiasikan secara kontinu dengan F aksen T tidak sama dengan 0, maka alfa lebih kecil dari T, lebih kecil dari beta. Maka persamaan parameter X sama dengan FT atau Y sama dengan GT. Didefinisikan Y sebagai fungsi X, dy per dx sama dengan dy per dt kali dt per dx. Nah, berikut adalah contoh soalnya yang bisa kita lihat di sini. Nah, berikutnya ada materi dari 10.5 akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, oke. Selanjutnya ada sistem koordinat polar yang didefinisikan, yaitu koordinat polar menunjukkan posisi relatif terhadap titik kutub O dan sumber polar yang diberikan dan berpangkat pada 0. Dalam beberapa hal, lebih mudah mencari lokasi atau posisi suatu titik dengan menggunakan koordinat polar.
Nah, ini mungkin contoh dari koordinat polar. Dan terusnya koordinat polar tidak unik, yaitu dalam kurung 1/7pi/4, lalu ada 1, min pi/4 dan 1,15pi/4 menunjukkan titik yang sama. Ini mungkin merupakan koordinatnya. Dan juga secara umum jika suatu titik P memiliki koordinat polar r, theta, maka r, theta ditambah 2np dan r, theta minus 2np juga adalah koordinat polar P untuk semua bilangan integer tidak negatif n. Nah, ini mungkin contohnya, gambarnya. Itu minus r, theta dan r, theta plus p adalah koordinat polar pada titik yang sama. Perbedaan grafik polar dan grafik kartesian adalah theta derajat konversi dari sumbu X, yaitu sumbu polar, terus berjarak sejauh R dari titik asal kutub 0 yang mana merupakan konversi dari sumbu Y. Sumbu Y. Nah, sebelah kiri ini merupakan grafik persamaan polar dan sebelah kanan adalah grafik kartesian. Selanjutnya ini merupakan contoh soal dari sistem koordinat polar. Nah, selanjutnya ada materi grafik persamaan polar yang akan dijelaskan oleh Arvin. Oke, lanjut ke poin 10.6 itu membuat grafik persamaan polar. Jadi sistem koordinat polar di sini tuh sangat mirip dengan sistem koordinat persegi panjang dalam bentuk dalam grid koordinat kutub. Nah, kalau kita lihat gambar yang di bawah ini ada serangkaian lingkaran-lingkaran yang memanjang keluar dari kutub atau titik asal dan 5 garis berbeda yang melewati kutub untuk mewakili sudut di mana tempat nilai-nilai fungsi yang kita ketahui. Nah, membuat grafik ini dilakukan dengan cara yang hampir sama dengan persegi panjang persamaan digambarkan. Caranya bisa digambarkan dengan plot titik, menggunakan fungsi trigonometri periode, dan menggunakan persamaan simetri. Saat membuat grafik persamaan persegi panjang dengan titik plotting, pertama kita pilih nilai X dan kemudian dievaluasi persamaan untuk menentukan nilai yang sesuai. Untuk persamaan polar kita tinggal memilih ukuran tetanya, kemudian mengevaluasi persamaan untuk menentukan nilai R yang sesuai. Nah, ini ada contoh soalnya seperti ini. Kita bikin grafik polarnya. Nah, itu di kalau ke bawah ada hasil grafiknya. Nah, itu tabel fungsinya. Nah, yang ketiga grafik hasilnya, grafik akhir kayak gitu. Untuk materi yang terakhir boleh dilanjutkan oleh Dava. Oke, kita akan lanjut ke materi berikutnya di 10.7, yaitu kalkulus dalam koordinat polar. Yang pertama ada garis singgung, itu untuk menentukan garis singgung pada kurva polar. R sama dengan F theta, kita anggap theta sebagai parameter, dan menulis persamaan parametriknya sebagai berikut. X sama dengan R cos theta sama dengan F theta cos theta. Atau Y sama dengan R sin theta sama dengan F theta sin theta. Dengan metode penentuan kemiringan garis singgung M pada kurva parametrik, kita peroleh M sama dengan dy per dx atau sama dengan dy per d theta per dx per d theta, sama dengan sebagai berikut. Lalu berikutnya ada luas. Untuk menentukan rumus luas daerah yang dibatasi kurva dalam persamaan polar, kita harus menggunakan rumus luas sektor atau juring dari suatu lingkaran dengan jari-jari R, yaitu L sama dengan setengah R kuadrat theta, dengan theta adalah sudut pusat yang diukur dalam radian. Rumus ini didapat dari fakta bahwa luas sektor lingkaran adalah sebanding dengan sudut pusatnya. Misalkan D adalah daerah yang dibatasi kurva polar, R sama dengan F theta, dan oleh dua garis theta sama dengan A dan theta sama dengan B, di mana F adalah kontinu dan tidak negatif serta 0 tidak lebih kurang dari atau sama dengan B min A
kurang dari 2pi. Lalu berikutnya ada panjang kurva. Kita ingin menentukan panjang kurva dari suatu persamaan polar R sama dengan f theta untuk A kurang dari sama dengan theta kurang dari sama dengan B, dengan mengasumsikan bahwa f aksen kontinu pada selang ini, dan kita dapat menggunakan teorema berikut untuk menentukan jaring pada kurva tersebut, yaitu P sama dengan ini rumusnya, lalu akar pangkat 2 dari dx per d theta pangkat 2 tambah dy per d theta pangkat 2 kali d theta. Karena x sama dengan r cos theta dan y sama dengan r sin theta, maka panjang kurva dari suatu persamaan polar r sama dengan f theta untuk A kurang dari theta kurang dari sama dengan B dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, mungkin sekian pembahasan definisi dari kelompok 6. Berikutnya ada pembahasan soal. Kita langsung aja ke PPT-nya. Kita mulai dari 10.1. Nah, ini merupakan soal dari 10.1 yang akan dijelaskan oleh Rehan Arifin. Ya, oke. Selanjutnya adalah soal dari 10.1 yaitu tentang materi parabola, di mana soal di sini adalah tentukan titik puncak, titik fokus persamaan sumbu simetri dan direktrix persamaan parabola. X min 2 kuadrat sama dengan minus 12 kali Y min 4. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa parabola terbuka ke bawah, A sama dengan 2, B sama dengan 4, lalu minus 4P sama dengan minus 12, atau P sama dengan minus sama dengan 3. Dan diperoleh titik puncak A, B sama dengan 2,4, titik fokus sama dengan A, B min P sama dengan 2,4 minus 3 sama dengan 2,1, persamaan sumbu simetris X sama dengan A atau X sama dengan 2, direktrix Y sama dengan B plus P sama dengan 4 plus 3 sama dengan 7. Next. Nah, berdasarkan data yang didapat, maka soal tersebut memiliki grafik seperti ini. Grafik parabola seperti ini. Oke, lanjut ke pembahasan soal elips dan hiperbola yang akan dilanjutkan oleh Arvin. Oke, jadi ini contoh soal elips ya. Tentukan koordinat titik puncak, titik fokus, panjang lactus rectum, dan persamaan sumbu simetri dari elips 25x kuadrat plus 16y kuadrat sama dengan 40. Nah, jadi kita pertama itu persamaan elips harus diubah menjadi bentuk umumnya dengan membagi kedua ruas dengan 400. Nah, jadi kita dapat persamaan elipsnya x kuadrat per 6 ditambah y kuadrat per 25 sama dengan 1. Nah, dari persamaan di atas tuh kita dapat nilai A itu 4, dapat dari akar 16, dan B-nya akar dari 25 sama dengan 5. Nah, KA ini dapat koordinat titik puncaknya. Karena A lebih kecil dari B, maka elips ini termasuk elips vertikal. Dengan titiknya 4,0, min 4,0, 0,5, sama 0,5. Ini habis itu kita bisa dapat titik fokusnya. Nah, misalkan jarak pusat ke fokus itu C, maka kita dapat masukin ke persamaan C sama dengan akar B kuadrat min A kuadrat. Nah, kita masukin dan dapat hasilnya itu 3. Nah, kita dapat ini titik fokusnya 0,3 dan 0,3. Nah, sekarang kalau kita cari panjang latus rectum, nah karena ini elips vertikal, maka panjangnya dinyatakan dengan LR sama dengan 2A kuadrat per B. Nah, kalau kita masukin angkanya berarti dapat hasilnya 32 per 5. Nah, kalau nyari persamaan sumbu simetri, karena ini elips vertikal dan pusatnya di titik asal, maka sumbu simetrinya yaitu sumbu Y atau X sama dengan 0. Terus habis itu ada yang contoh soal, oh ya, ini grafiknya, grafik hasil akhir elipsnya kayak gini. Lanjut. Nah, ini soal berikutnya yang kalau contoh soalnya hiperbola. Tentukan koordinat
titik puncak, titik fokus, panjang lactus rectum, panjang direktis, eksentrisitas, bersama asimtot dari hiperbola 16x kuadrat min 9y kuadrat sama dengan 14. Nah, kayak yang tadi kita sederhanain dulu rumus persamaannya, kita bagi 114. Jadi dapat persamaannya x kuadrat per 9 min y kuadrat per 16 sama dengan 1. Habis itu kita dapat A-nya 3, B-nya 4, C-nya 5. Nah, karena ini pusatnya di 0,0, kalau kita mau cari titik puncak, karena koefisien x kuadrat pada persamaan hiperbola bernilai positif, maka hiperbola termasuk hiperbola horizontal dan puncaknya yaitu 3,0 dan min 3,0. Terus kalau kita mau cari titik fokus itu 5,0 dan min 5,0. Terus itu nyari panjang lactus rectum. Nah, karena hiperbolanya ini horizontal, maka panjangnya 2b kuadrat per A. Nah, dimasukin angka jadi panjang lactus rectumnya 32/3. Terus kalau mau cari persamaan direktris, karena hiperbola ini horizontal, maka persamaan direktrisnya X plus minus X sama dengan plus minus 9/5. Nah, terus sebenarnya kita nyari eksentrisitas. Karena hiperbolanya horizontal, maka eksentrisitasnya 5/3 dan persamaan asimtot. Karena hiperbolanya horizontal, maka persamaan asimtotnya Y sama dengan plus minus 4/3X. Oke, lanjut. Ada contoh grafiknya. Ya, kayak gini bentuk dari hiperbolanya. Berikutnya di materi berikutnya di 10.3 yaitu translasi dan rotasi sumbu. Kita akan bahas contoh soal translasi seperti ini, yaitu gunakan translasi untuk menyederhanakan persamaan berikut. Y kuadrat per 4x min 12y plus 28 sama dengan 0. Kemudian tentukan koniknya dan sketsa grafiknya. Solusinya seperti ini. Y kuadrat min 12y sama dengan 4x min 28. Y kuadrat min 12y plus 36 sama dengan 4x min 28 plus 36. Terus ada lagi dalam kurung Y min 6 pangkat 2 sama dengan 4 kali X plus 2. Translasinya U sama dengan X plus 2 dan V sama dengan Y min 6. Sehingga persamaannya menjadi V kuadrat plus 4U. Lalu berikutnya ada parabola horizontal yang terbuka ke kanan dengan pi sama dengan 1 dan inilah sketsa gambarnya. Nah, berikutnya ada soal rotasi. Untuk persamaan garis Y sama dengan 3x min 8 setelah susunan sumbu dirotasikan, U sama dengan R cos theta, dan V sama dengan R sin theta dirotasikan sejauh theta sama dengan pi 4. Solusinya dengan rumus rotasi kita mempunyai X U cos theta per 6 sama dengan V sin theta per 6 sama dengan setengah akar 2 U min setengah akar 2 V. 2 akar V. Y sama dengan U sin Pi per 6 tambah V cos Pi per 6 sama dengan setengah 2 akar U dan akar 2 V. Nah, lalu disubstitusikan X dan Y ke dalam persamaan garis sehingga menjadi seperti ini. Seperti pada gambar. Lalu jadi persamaan garis Y sama dengan 3x min 8 setelah susunan sumbu dirotasikan sejauh theta sama dengan pi per 4 adalah setengah min setengah 2 akar 2 akar 2 U plus min setengah 2 akar 2 V plus 16 sama dengan 0. Dan berikut adalah contoh grafiknya. Terlihat lurus. Oke, berikutnya ada parametrik yang akan dijelaskan oleh Rehan Arifin.
Oke, terus ini adalah soal parametrik. Diberikan X dalam kurung T sama dengan 2T minus 4 dan Y dalam kurung T sama dengan T kuadrat plus 1. Nah, ini jadi X T sama dengan 2T minus 4, Y dalam kurung T sama dengan 4T kuadrat plus 1, dengan hasil minus 1 kurang dari sama dengan T dan kurang dari sama dengan 2. Dari X sama dengan 2T, dari X sama dengan 2T minus 4 diperoleh T sama dengan X plus 4 per 2, maka Y sama dengan 4T kuadrat plus 1 sama dengan 4 dikali X plus 4 per 2 kuadrat ditambah 1 sama dengan X plus 4 kuadrat plus 1. Jadi kurva merupakan bagian dari parabola di mana Y sama dengan X plus 4 kuadrat ditambah 1 karena minus 1 kurang dari sama dengan T dan T kurang dari sama dengan 2. Maka minus 2 kurang dari sama dengan 2T kurang dari sama dengan 4 atau minus 6 kurang dari sama dengan 2T minus 4 dikurang dari sama dengan 0 atau minus 6 kurang dari X kurang dari sama dengan 0. Nah, ini jadi domain grafik adalah interval minus 2,0 dan ini mungkin contoh grafik parametriknya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Arvin. Selanjutnya kita sistem koordinat polar. Ini contoh soalnya kita mau mengonversi koordinat polar ke koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius dari titik polarnya 10,315 derajat itu gimana? Nah, jadi kita tahu dari bentuknya kalau 10 itu berarti R, 315 derajat itu berarti alfanya kita masukin. Nah, kalau kita mau cari sumbu X ya itu tinggal R dikali cos alfa berarti 10 kali cos 315. Nah, hasilnya X-nya 95 akar 2. Terus kalau kita mau cari sumbu Y-nya tinggal R kali sin 315. Jadi 10 akar min setengah akar 2. Nah, jadi Y-nya kita dapat min 5 akar 2. Nah, kalau kita masukin ke koordinat kartesius jadinya X-nya 5 akar 2, terus Y-nya min 5 akar 2. Nah, untuk berikutnya boleh dilanjut. Oke, berikutnya ada polar equation grafik. Akan dilanjutkan oleh saya di 10.6. Nah, berikut ini adalah contoh penggambaran grafik dari persamaan kutub yang diketahui seperti ini. Ada theta, ada 0, terus ada pi-nya. Seperti ini dari 1/6 pi, 1/3, 1 pi, 7/6, dan sekian-sekiannya. Lalu ini pembentukan grafik yang tadi, mungkin ini seperti tadi yang kita belajar, yaitu tentang rows, yang dua, kalau terjadi n-nya genap, maka akan menghasilkan 2n, atau ada kelopaknya ada 2, seperti itu, seperti bentuk kelopakmu. Mungkin yang terakhir akan dijelaskan oleh Rehan Arifin. Oke, terakhir ada soal koordinat polar pada kalkulus. Lanjut, ini adalah pengertiannya. Kalkulus dapat diterapkan pada persamaan yang dinyatakan dalam koordinat polar. Koordinat seluruhnya dinyatakan dalam radian sepanjang bagian ini yang merupakan pilihan konvensional saat mengerjakan kalkulus. Lanjut. Dan ini merupakan contoh soalnya. Koordinat kutub dari titik C dalam kurung 6 akar 3,6 adalah koordinat kartesius titik C 6 akar 3,6 diperoleh dari X sama dengan 6 akar 3 dan Y sama dengan 6. Maka R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat, di mana 6 akar 3 kuadrat plus 6 kuadrat Y akar sama dengan 108 ditambah 36 yang menghasilkan R-nya adalah 12. Lalu tan theta dengan rumus Y per Z sama dengan 6/6 akar 3, lalu didapatkan hasil tan theta 1/3 per 1/3 kali akar 3.
Karena titik C 6 akar 3,6 terletak di kuadran 1, maka tan theta sama dengan 1/3 akar 3, maka theta-nya adalah 30 derajat. Jadi koordinat kutub titik dari titik C adalah 6 akar 3,6 adalah C R, theta sama dengan C 12,30 derajat. Lanjut. Oke, mungkin pembahasan dari kelompok 6 cukup sekian. Sudah ada definisi dan juga pembahasan soal tadi beberapa. Mungkin sekian aja dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.